Somebody's coming in. Dobby! Dobby! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Apollo 18? Semoga bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Last Day on Mars. Adalah film horor fiksi ilmiah arahan sutradara Rory Robinson dan skenarionya ditulis oleh Clive Dawson. Film ini dibintangi oleh Liev Schreiber sebagai Vincent, Elias Koteas sebagai Bruno, Romola Garai sebagai Rebecca, Goran Kostic sebagai Marco, dan Johnny Harris sebagai Erwin. Bercerita tentang beberapa orang peneliti yang dikirimkan ke planet Mars untuk meneliti planet tersebut, sekaligus mencari tanda-tanda kehidupan di sana. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah scene yang menampilkan Vincent dan Rebecca sedang menuju ke sebuah lokasi penelitian di Mars. Tujuan mereka adalah menjemput Kim yang merupakan salah satu peneliti. Kim mengeluhkan bahwa selama 6 bulan mereka berada di sana, mereka tidak menemukan apa-apa selain pasir dan abu. Dia sangat kesal karena Vincent memaksanya kembali ke base dikarenakan Kapten Brunel memanggilnya untuk menghadiri rapat terakhir sebelum pulang ke bumi. Sementara itu di base, Brunel menunggu Vincent dan yang lainnya untuk kembali ke base. Di sana ada Erwin, Marco, Dalby, dan juga Harrington. Brunel meminta Harrington untuk memeriksa saluran komunikasi agar bisa tersambung ke orbit Aurora. Ketika Brunel mengabarkan tentang kondisi base, tiba-tiba saja terjadi gangguan listrik yang membuat beberapa komponen padam. Setelah Brunel memerintahkan timnya untuk memeriksa komponen tersebut, Marco menghampirinya dan melaporkan bahwa alat sensor gamma di area 9 mengalami masalah. Maka dari itu, Marco membutuhkan izin untuk keluar dari base. Akhirnya, Brunel mengizinkan Marco untuk pergi dengan Harrington, dengan syarat mereka harus kembali sebelum gelap. Lalu tak lama kemudian, Vincent dan yang lainnya tiba di base. Kekesalan Kim semakin menjadi setelah mengetahui bahwa Marco dan Harrington mendapat izin keluar saat Kim dan yang lainnya harus kembali ke base. Ternyata Marco punya maksud lain. Dia keluar bukan karena ingin memperbaiki sensor gamma, melainkan untuk mengambil sampel. Menurut penjelasan Marco kepada Harrington, dia berhasil menemukan sebuah makhluk hidup mikroskopis di area 9. Dan pastinya, hanya Harrington yang mengetahui hal ini. Kembali ke base, mereka pun menuju ke ruangan rapat dan melihat Kim mengajukan protes kepada Brunel mengenai izin Marco untuk meninggalkan base. Merasa tidak puas dengan penjelasan Brunel, Kim pun memeriksa penelitian Marco. Dia mencari tahu apa yang menyebabkan Marco keluar hingga mengabaikan keselamatannya sendiri. Lalu mereka semua dikejutkan dengan apa yang ditemukan Kim pada penelitian Marco, bahwa Marco menyembunyikan penemuannya kepada seluruh personil termasuk Brunel. Those cavities in the rock, those could be microbial borings. PAHs could be bacterial cell division. Mengetahui hal itu, Brunel langsung memerintahkan untuk menutup area 9 dan akan melaporkan penemuan ini ke Aurora. Mereka merasa dibohongi dan menduga bahwa Marco ingin merahasiakan penemuannya agar mendapatkan penghargaan untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Brunel memutuskan untuk menghubungi Harrington dan Marco yang berada di area 9. Tetapi Marco meminta Harrington untuk berbohong dengan mengatakan bahwa sinyal mereka sedang mengalami gangguan. Setelah Marco menemukan sampelnya, tiba-tiba saja tanah di bawah kaki Marco mengalami longsor yang membuatnya terjatuh. Just come out and bring the camera with you. You have to see this, Harry. Lalu karena gagal menyelamatkan Marco, akhirnya Harrington pun terpaksa melaporkan hal ini ke Brunel.
Beberapa waktu kemudian, Brunel yang ditemani Dalby mendatangi lokasi tersebut dan menemukan Harrington terduduk lemas karena gagal menyelamatkan Marco. Dalby pun berinisiatif untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Tetapi Brunel melarangnya, karena hal itu hanya akan membahayakan Dalby. Di samping itu, Brunel juga meyakini bahwa Marco telah tewas. Lalu Harrington melaporkan bahwa sebelum jatuh ke lubang, Marco sempat mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu di sana. Maka dari itu, Brunel terpaksa membawa anggota tim lain untuk masuk ke lubang dan mencoba menemukan mayat Marco. Dalby menawarkan diri untuk tetap tinggal dan berjaga-jaga jika Marco berhasil kembali dari lubang. Sedangkan Brunel dan Harrington kembali ke base untuk menjemput kru lain. Setibanya mereka di base, Kim meminta Brunel untuk mengumumkan penemuan Marco kepada Aurora. Di sini Kim lebih mementingkan penelitian daripada menyelamatkan Marco dan menganggap kematian Marco merupakan risiko dari penelitian yang pastinya bisa terjadi kepada siapa saja. Merasa tidak terima dengan hal itu, Harrington pun terlibat adu mulut hingga hampir terjadi baku hantam dengan Kim. Lalu tiba-tiba Aurora merespon laporan Brunel tentang kejadian yang dialami Marco. Mereka meminta untuk memastikan kondisi Marco, dan jika memang sudah diketahui, maka mereka akan mengirimkan kabar duka ini ke keluarganya. Kemudian Brunel langsung meminta para kru untuk menuju ke area 9 dan mencari mayat Marco. Kembali ke Dalby, karena merasa khawatir dengan Marco, dia mencoba memeriksa lubang tersebut. Tetapi sayangnya, dia tidak bisa menemukan apa-apa, dikarenakan kurangnya pencahayaan dan kabut asap yang menutupi lubang tersebut. Lalu Dalby memutuskan untuk kembali ke rovernya dan berkomunikasi dengan Brunel. Tiba-tiba, Dalby merasakan seperti ada seseorang yang mencoba masuk ke rover. Lalu Dalby segera melaporkan hal ini kepada Brunel. Tetapi sayangnya, suara Dalby tidak terdengar jelas dan akhirnya komunikasi pun terputus. Somebody's coming in. Sesampainya di sana, mereka mencoba mencari keberadaan Dalby. Brunel meyakini bahwa Dalby pasti sudah turun ke lubang tersebut untuk mencari Marco. Lalu ketika Vincent masuk ke dalam lubang tersebut, tiba-tiba dia merasa cemas. Sepertinya Vincent mengalami klaustrofobia, di mana merasakan ketakutan dengan tempat yang sempit dan gelap. Mengetahui hal itu, Rebecca dan Brunel langsung menarik Vincent, agar Vincent tidak terjebak di dasar lubang. Lalu beberapa waktu kemudian, Erwin menemukan jejak kaki yang mengarah ke base. Tetapi Brunel merasakan ada yang tidak beres di sini. Jika memang Marco dan Dalby selamat, seharusnya mereka mengendarai rover, dikarenakan tidak ada masalah dengan rovernya. Lalu Brunel pun langsung menghubungi base dan meminta timnya agar tetap waspada. Sementara itu di base, Kim menyiapkan peralatan kesehatan untuk mengobati Marco dan Dalby. Karena merasa bersalah atas ucapan sebelumnya, Kim meminta maaf kepada Harrington. Tetapi Harrington memintanya untuk melupakan kejadian tersebut. Harrington memeriksa pada sistem pelacak bahwa jarak Marco dan Dalby berada 50 meter dari mereka. Kim terkejut menyadari ternyata Marco dan Dalby berjalan kaki menuju ke base. Lalu tak lama kemudian, akhirnya Marco dan Dalby tiba di base, dan Harrington pun langsung membukakan pintu untuk mereka. Tetapi setelah membukakan helmnya, Harrington langsung diserang oleh Marco menggunakan bor listrik, sehingga membuat Harrington terluka parah. Tetapi Harrington berhasil menekan tombol alarm darurat, dan ketika Kim memeriksa keadaan Harrington, tiba-tiba Dalby masuk dan mengejar Kim. Di sini kondisi Marco dan Dalby sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya mengering dan mereka berdua bertingkah aneh layaknya zombie. Akhirnya Brunel dan tim berhasil kembali ke base dan langsung memeriksa apa yang terjadi. Brunel memilih untuk masuk sendiri dan meminta Vincent untuk berada di luar. Serangan demi serangan dari Marco dan Dalby berhasil diatasi oleh Kim. Tiba-tiba Kim tidak sengaja menyenggol wadah yang berisi cairan hingga pecah dan membuat Dalby meminum cairan tersebut. Menyadari mereka berdua lengah, maka Kim pun berhasil mengunci mereka di dalam ruangan lab.
Brunel yang melihat hal itu langsung meminta Kim untuk mengenakan pakaian astronotnya dan keluar dari base untuk melarikan diri, sementara dia menahan Marco dan Dalby. Lalu Kim berhasil keluar dengan selamat, tetapi Brunel yang berusaha melawan Marco mengalami luka parah akibat serangan Marco. Beruntung akhirnya Brunel juga berhasil keluar dari base, dan Kim langsung merusak pintunya agar tidak bisa dibuka oleh Marco. Di sini Vincent dan Erwin yang awalnya tidak percaya dengan cerita Kim, akhirnya melihat sendiri bagaimana kondisi Marco dan Dalby yang sudah seperti zombie. Karena luka yang dialami Brunel cukup parah dan menyebabkan kostum astronotnya terkoyak, mereka pun segera mengevakuasi Brunel ke kubah hidroponik. Di sana Rebecca mencoba merawat luka Brunel, tetapi sayangnya kondisi Brunel sudah sangat parah dan tidak bisa diselamatkan lagi. Di saat-saat terakhir, Brunel meminta segelas air karena merasa sangat kehausan. Lalu setelah meminum air, tiba-tiba saja Brunel menyerang leher Erwin. Beruntung Vincent berhasil melepaskannya, dan beberapa menit kemudian Brunel pun tewas. Lalu Kim mengambil tali untuk mengikat tangan dan kaki Brunel. Dia melakukan hal itu karena merasa Brunel akan berubah menjadi seperti Marco dan Dalby. Kim meyakini bahwa kebocoran pada baju dan helm milik Marco dan Dalby membuat mereka terkontaminasi, dan hal yang sama akan terjadi pada Brunel. Lalu Vincent mencoba untuk menutup mayat Brunel dengan sebuah kain untuk meredakan ketegangan. Tiba-tiba alarm berbunyi. Pada monitor ditampilkan bahwa Marco dan Dalby berhasil keluar dari base dengan cara meledakkan pintu keluar. Hal ini membuat mereka harus segera menghubungi Aurora untuk melaporkan kejadian ini. Tetapi mereka hanya bisa menghubunginya lewat base utama. Hal ini memaksa Vincent, satu-satunya orang yang bisa memperbaiki alat komunikasi, untuk pergi ke base utama melalui jalur pipa oksigen. Lalu mereka pun menyusun rencana Kim akan memancing Marco dan Dalby selagi Vincent menuju ke base. Sementara itu, setelah memeriksa darah Brunel, Rebecca berhasil menemukan penyebab rekan-rekannya menjadi zombie. Semua diakibatkan oleh makhluk mikroskopis yang ditemukan oleh Marco. Makhluk itu masuk dan menginfeksi darahnya dan mengontrol semua sistem saraf. Dan hal ini yang menyebabkan mereka menjadi mayat hidup. Menurut Rebecca, makhluk mikroskopis ini tergolong dalam kelompok bakteri. Maka dari itu, dia mencoba menyuntikkan antibiotik ke tubuh Brunel. Dan hasilnya, tubuh Brunel pun tidak bergerak lagi. Sepertinya bakteri itu berhasil dilumpuhkan. Di tempat lain, setelah melewati serangan klaustrofobia, akhirnya Vincent berhasil tiba di base utama. Lalu dia mencoba menghubungi Aurora dan menyampaikan pesan daruratnya. Tetapi tiba-tiba saja kelistrikan di base utama padam dan memutuskan alat komunikasi. Sepertinya ada yang menyabotase kelistrikan di base utama. Kembali ke ruang hidroponik, tiba-tiba Erwin melaporkan bahwa Marco dan Dalby mencoba kembali ke base utama. Mengetahui hal itu, Kim mencoba memancing mereka kembali untuk menuju ke hidroponik. Rencana Kim pun berhasil. Dalby sudah masuk dan Kim menyemprotnya dengan cairan dekontaminasi. Lalu Kim meminta Erwin untuk mengambil suntikan antibiotik agar Kim bisa menyuntikkannya kepada Dalby. Tetapi saat Erwin hendak meminta antibiotiknya, tiba-tiba saja Rebecca menemukan sesuatu pada sampel yang sudah diberikan antibiotik, bahwa bakterinya kembali aktif. Bersamaan dengan itu, tubuh Brunel pun kembali hidup. Sementara itu Vincent yang berada di base utama mencoba memeriksa kelistrikan. Tiba-tiba saja dia melihat Harrington yang sudah menjadi zombie dan sedang menyabotase kelistrikan. Lalu Harrington yang melihat Vincent langsung menyerangnya. Vincent pun berusaha melawan. Tetapi dikarenakan Harrington sangat kuat, akhirnya Vincent melarikan diri melalui pipa saluran oksigen untuk kembali ke ruang hidroponik. Lalu Rebecca yang sudah mendapatkan pesan dari Vincent langsung bersiap untuk membuka pintu pipa. Setibanya Vincent di ruang hidroponik, ternyata di belakangnya ada Harrington yang juga berhasil menaiki pipa.
Lalu Kim melemparkan beberapa botol antibiotik ke arah Harrington dan meminta Vincent serta Rebecca keluar dari ruangan itu. Tetapi mayat Harrington sangat sulit untuk dilumpuhkan. Di samping itu, Brunel juga berhasil melepaskan ikatannya, sehingga Erwin memutuskan untuk melarikan diri dan mengorbankan Kim dengan cara menguncinya di ruangan itu bersama para zombie. Di ruang dekontaminasi, setelah dihajar oleh Erwin, Dalby terbangun dan menusuk Rebecca menggunakan gunting. Vincent pun langsung menendang Dalby dan meminta Rebecca untuk langsung menaiki rover. Akhirnya mereka semua berhasil masuk ke rover dan pergi dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Vincent mencoba mengobati luka Rebecca. Tetapi karena alat medis di rover tidak memadai, akhirnya Vincent hanya menyuntikkan cairan antibiotik agar tubuh Rebecca dapat bertahan dari bakteri berbahaya tersebut. Tiba-tiba Erwin melaporkan bahwa rover mereka hampir kehabisan daya untuk mencapai lokasi penjemputan. Vincent menolak berjalan kaki dikarenakan luka yang diderita Rebecca tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Di sini terjadi perdebatan dikarenakan ide Erwin yang mengusulkan untuk meninggalkan Rebecca, yang diyakini sudah terkontaminasi oleh bakteri. Tetapi Rebecca juga mengetahui bahwa Erwin juga sudah terkontaminasi saat diserang oleh Brunel. Erwin yang panik pun akhirnya mencoba mengalihkan percakapan dengan menyarankan mereka ke area 9 untuk menukar rover mereka dengan rover yang ditinggalkan Marco dikarenakan dayanya masih penuh. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka menemukan rover 2. Vincent pun hendak mencoba memeriksa kondisi kendaraan tersebut. Tetapi Erwin memaksa Vincent untuk tetap tinggal dan menjaga Rebecca. Mendengar hal itu, tentu saja Vincent menyetujui usulannya. Tetapi ternyata Erwin punya rencana lain. Setelah mengetahui rover 2 dalam keadaan normal, dia mengancam Vincent untuk meninggalkan Rebecca dan ikut bersamanya ke lokasi penjemputan. Merasa kesal, Vincent pun mencoba menyusul Erwin ke rover 2. Tetapi Erwin sudah melarikan diri dengan rovernya, meninggalkan Vincent dan Rebecca. Tiba-tiba Rebecca melaporkan bahwa para zombie sudah menyusul mereka. Akhirnya, dengan daya yang tersisa pada rover 1, Vincent pun pergi melarikan diri menuju ke lokasi penjemputan Aurora. Setelah rover 1 benar-benar kehabisan daya, akhirnya Vincent dan Rebecca beristirahat di dalam rover. Tiba-tiba Rebecca merasa sangat kehausan dan meminta Vincent untuk mengambilkan minum. Lalu Rebecca teringat bagaimana kondisi Brunel sebelum berubah menjadi zombie, yang juga merasa sangat kehausan. Keesokan paginya, Vincent terbangun dan menerima pesan dari Aurora. Karena sinyal komunikasinya buruk, dia tidak bisa merespon panggilan tersebut. Vincent pun mencoba melihat kondisi Rebecca. Tetapi sayangnya, Rebecca tidak ada di dalam rover. Lalu dia menemukan jejak kaki Rebecca dan segera mengikutinya. Akhirnya Vincent menemukan Rebecca dan mencoba untuk memintanya kembali ke dalam rover. Tetapi Rebecca menolaknya karena bakteri parasit tersebut sudah benar-benar menginfeksi darahnya. Hanya tinggal menunggu waktu untuk Rebecca berubah menjadi zombie. Karena Vincent terus memaksanya untuk kembali ke rover, Rebecca pun memutuskan untuk membuka helmnya agar dia mati kehabisan nafas. Tak lama kemudian, Rebecca pun bangkit dan menjadi zombie. Dan dengan sisa akal manusiawinya, Rebecca memohon kepada Vincent untuk mengakhiri hidupnya agar tidak menjadi zombie. Akhirnya, dengan berat hati, Vincent pun terpaksa mengabulkan permohonan Rebecca. Stop! Beberapa waktu kemudian, Vincent berjalan menuju ke titik penjemputan. Dari kejauhan, dia melihat para zombie serta Erwin menuju ke lokasi pesawat yang baru saja mendarat. Lalu dia mencoba memperingati kru Aurora untuk tidak membuka pintu palka. Tetapi semuanya percuma. Alat komunikasi pada kostum Vincent mengalami masalah sehingga Vincent hanya bisa mendengar bagaimana seluruh kru Aurora dibantai oleh para zombie. Tak lama kemudian, Vincent tiba di pesawat. Dia menemukan mayat kru Aurora di mana-mana. Setibanya di dalam pesawat, Vincent bertemu dengan Erwin yang sudah mulai berubah menjadi zombie.
Erwin menjelaskan bahwa dia hendak pulang ke bumi untuk menemui anak dan istrinya. Tentu saja Vincent melarangnya karena hanya akan membuat penduduk bumi terinfeksi bakteri itu. Lalu setelah menyalakan mesin pesawat, tiba-tiba Erwin menyerang Vincent dan pertarungan pun terjadi. Lagi-lagi Vincent kalah dikarenakan kekuatan zombie sudah meningkat jauh di atas manusia normal. Tetapi Vincent hanya mengalami sedikit luka di bagian wajah karena terselamatkan berkat helmnya. Kali ini Vincent menyerang balik Erwin yang sedang mengendalikan pesawat. Tiba-tiba pesawat menjadi hilang kendali dan meluncur tajam menembus atmosfer. Akhirnya Vincent beberapa kali menyerang kepala Erwin dan melemparkan tubuhnya keluar pesawat. Film ditutup dengan sebuah scene di mana Vincent sedang melaporkan kondisinya serta bakteri berbahaya yang ditemukan oleh timnya di Mars. Karena kemungkinan dirinya sudah terinfeksi, maka dia meminta untuk tidak diselamatkan. Dan tamat. Kita masuk ke segmen penjelasan. Di awal film, Kim merasa kesal dikarenakan seluruh tim peneliti hanya diberikan kesempatan untuk meneliti Mars selama 6 bulan saja. Setelah itu akan dilanjutkan oleh tim peneliti lain. Maka dari itu, Kim yang sudah merasa jauh ke dalam dan hampir menemukan makhluk hidup, merasa sangat kesal jika nantinya yang menikmati hasil usahanya adalah orang lain. Hal ini dijelaskan oleh Kim di awal scene bahwa tugas mereka tak lebih hanya dari menajamkan pensil untuk tim peneliti selanjutnya. Ada 2 alasan mengapa Marco merahasiakan penemuannya kepada tim. Yang pertama, sesuai dengan yang dijelaskan Kim, kemungkinan bahwa Marco ingin memenangkan penghargaan secara personal. Kemungkinan kedua adalah karena Marco secara diam-diam menjalin kerjasama dengan pihak lain, misalnya pihak militer, untuk mengembangkan senjata biologis dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, rata-rata film fiksi ilmiah selalu berhubungan dengan pihak militer yang ingin memanfaatkan sebuah penemuan menjadi senjata. Parasit dalam film ini berupa bakteri yang menginfeksi darah dan mengontrol sistem saraf serta organ tubuh agar bisa terus berfungsi walaupun dalam keadaan mati. Ditambah lagi, parasit ini tidak menghilangkan kecerdasan inangnya. Terbukti walaupun sudah mati, tetapi Marco masih bisa menggunakan alat bor ataupun senjata lain, bahkan bisa meledakkan sebuah bangunan. Selain itu juga ada Harrington yang bisa menyabotase kelistrikan di bis utama, serta Erwin yang masih bisa mengemudikan pesawat. Walaupun di Mars tidak ada oksigen, bakteri ini tetap membuat inangnya hidup. Terbukti pada scene Rebecca yang telah mati, tapi masih bisa bangkit kembali dengan sisa-sisa akal manusiawinya yang memohon untuk dibunuh. Kemungkinan suatu saat jika bisa dikembangkan ataupun dijinakkan, bakteri ini bisa membantu manusia atau makhluk lain untuk hidup tanpa menggunakan oksigen. Ada sebuah kemungkinan ditemukannya makhluk hidup lain di Mars dalam film ini. Karena saya yakin, jauh di bawah tanah pasti terdapat air yang sangat dibutuhkan oleh bakteri parasit. Hal ini dibuktikan dengan scene di mana Dalby yang menjelati cairan yang tidak sengaja ditumpahkan Kim saat menghindari serangannya. Serta scene yang menampilkan saat Brunel dan Rebecca terinfeksi bakteri parasit, di mana mereka berdua merasa sangat kehausan. Jadi bisa disimpulkan, di mana ada air di situ pasti ada kehidupan. Sesuai dengan 3 film yang pernah saya buatkan alur ceritanya, yaitu Europa Report, Red Planet, dan juga Pitch Black. Air adalah salah satu sumber kehidupan. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, ataupun juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!